Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat semuanya. Kali ini saya akan memberikan pengajaran tentang pada pelajaran akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, yaitu khusus untuk kelas 12 semester 1. Di mana materi kita akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, indikatornya adalah menjelaskan dokumen sumber pada perusahaan manufaktur, dan tujuannya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Siswa dapat menjelaskan dokumen sumber pada perusahaan manufaktur dengan memohon sikap mandiri, jujur, penuh tanggung jawab. Yang pertama yaitu pengertian perusahaan manufaktur. Apa sih itu perusahaan manufaktur? Nah, di situ jelaskan bahwa perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan yang mengubah barang atau bahan mentah menjadi sebuah produk jadi atau barang jadi melalui proses produksi, kemudian dijual kepada konsumen atau pelanggan. Nah, sebenarnya contohnya itu adalah, kalau perusahaan manufaktur contohnya itu perusahaan tekstil ya. Jadi tekstil itu dari bahan mentah ya, seperti kapuk atau kapas, itu kemudian diolah menjadi barang setengah jadi, menjadi benang, kemudian menjadi sebuah kain, kemudian dirubah lagi atau diproduksi lagi menjadi sebuah baju atau mungkin pakaian ya. Itu adalah perusahaan manufaktur, dan itu ada dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Apa sih ya dokumen sumber dan dokumen pendukungnya pada perusahaan manufaktur? Nah, dokumennya kita kita harus tahu dulu ya, apa itu dokumen sumber. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu ya. Jadi sebagai dasar ya untuk mencatat ke dalam jurnal atau buku pembantu. Dokumen sumber itu di dalam perusahaan manufaktur biasanya berupa faktur penjualan itu contohnya, terus ada faktur pembelian, bukti kas keluar, bukti kas masuk, dan bukti memorial. Itu macam-macam dokumen sumber pada perusahaan manufaktur. Nah, itu macam-macamnya, yaitu yang pertama faktur penjualan. Apa itu faktur penjualan? Faktur penjualan adalah dokumen yang membuktikan transaksi penjualan produk kepada pelanggan atau konsumen. Itu faktur penjualan ya, baik tunai atau secara kredit. Itu biasanya kalau faktur penjualan biasa rata-rata penjualan secara kredit. Itu ada faktur pembelian ya, dokumen yang membuktikan transaksi pembelian bahan baku atau bahan penolong. Itu ada namanya faktur pembelian. Yang ketiga itu bukti memorial. Itu bukti memorial dari pejabat dalam perusahaan ke bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa bisnis atau keadaan yang bersifat intern. Itu biasanya masuknya ke dalam jurnal penyesuaian. Itu rata-rata itu bukti memorial. Kemudian ada bukti kas masuk, dokumen yang membuktikan terjadinya transaksi penerimaan kas dalam perusahaan seperti penerimaan kas penjualan tunai, penerimaan angsuran piutang dari pelanggan dan lain-lain. Itu secara tunai itu pasti masuknya ke bukti kas masuk. Kalau faktur rata-rata untuk kredit. Nah, sekarang bukti kas keluar adalah dokumen yang membuktikan terjadinya transaksi pengeluaran kas seperti pembayaran ya, utang, pembelian tunai, pembayaran beban dan lain-lain. Itu bukti kas keluar. Selanjutnya itu dokumen pendukung. Pengertiannya dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahih transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Contohnya untuk faktur penjualan sebagai dokumen sumber, maka
dokumen pendukungnya adalah surat order pengiriman, yaitu sebagai bukti ya dokumen pendukung ya. Terus ada surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, laporan pengiriman barang, dan surat muat sebagai pendukung retur penjualan. Jadi semua baik faktur penjualan atau pembelian itu harus ada dokumen pendukungnya ya. Biasanya ada pengiriman barang atau mungkin surat order produksinya, order pengiriman dan lain-lain itu pasti ada. Nah, sebagai penjelasan selanjutnya dalam faktur pembelian bahan baku sebagai dokumen sumber, pencatatan ke dalam jurnal, dan kartu persediaan dilampiri dengan bukti pendukung berupa bukti penerimaan barang dan pesanan pembelian. Bukti penerimaan barang membuktikan bahwa bahan baku yang dibeli telah diterima oleh bagian gudang, itu sebagai bukti saja ya. Pesanan pembelian membuktikan bahwa bagian pembelian sudah melakukan pesanan atas bahan baku tersebut. Jadi datanya itu tidak fiktif tapi benar-benar real karena adanya bukti penerimaan dan pembelian itu. Dokumen sumber lain yang memerlukan dokumen pendukung adalah dokumen kas keluar. Tuh, dokumen terkait dengan pengeluaran kas ini meliputi bukti kas keluar atau pengeluaran kas yang dibuat sendiri oleh perusahaan, terus ada faktur atau nota pembelian tunai, itu juga sebagai bukti pendukung pengeluaran kas atau pembelian secara tunai. Faktur pembelian kredit, pembelian pendukung pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Ada bukti penerimaan barang, itu sebagai bukti pendukung pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Terus permintaan pengisian kembali kas kecil sebagai bukti pendukung pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil sebagai pendukung permintaan pengisian kembali kas kecil. Itu ya, sekian dari saya untuk pelajaran perusahaan manufaktur mengenai dokumen pendukung dan dokumen sumber dan dokumen pendukung. Selamat belajar untuk kalian, semoga selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.